Saudara, saudara, sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Ini dengan saya, pernyataan bebas yang dijamin konstitusi. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan sama, kalau sama jangan beda. Karena kita tidak membela si apa atau si api juga si apu. Kita membela kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir. Hari-hari ini di medsos terutama ribut orang memposting mengenai 17-an Agustus di IKN dan juga komentar mengenai bentuk gedung negara yang konon desainnya kayak Garuda tetapi hasilnya kayak kelelawar. Saya tidak berminat mengomentari itu karena perpindahan ibu kota negara Republik Indonesia di Kalimantan baik-baik saja. Saya mendukung. Kalau mengenai bentuk burung Garuda atau kelelawar itu selera masing-masing. Saya ingin ajak Anda untuk mengenang kembali perpindahan ibu kota negara Republik Indonesia ke Yogyakarta dari Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 1946. Bukan untuk membandingkan, tetapi kita ingin melihat apa yang terjadi mengenai yang kita namakan konsensus atau kebulatan tekad, kebulatan suara. Bung Karno dan Bung Hatta adalah duit tunggal sepasang pejuang proklamator kemerdekaan Indonesia. Bersama-sama mereka memimpin bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan dengan semangat dan visi yang sama demi masa depan Indonesia bebas dan berdaulat. Tahun 1946 pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta bukan tanpa masalah, karena bukan hanya pusat pemerintahan melainkan juga disertai berpindahnya sekian banyak orang. Tidak hanya para pemimpin pemerintahan, pemimpin negara, tetapi juga pegawai dan juga masyarakat umum, kaum Republikan, para pejuang di samping penduduk yang bertujuan mengungsi di daerah aman. Pada waktu itu dibanding Jakarta yang rusuh karena bombardemen tentara Nika yang nebeng tentara sekutu, Yogyakarta memang dirasa lebih aman. Maka kota Yogyakarta yang pada waktu itu berpenduduk 170.000 jiwa berdunduk menjadi 600.000 jiwa. Bukan hanya dari Jakarta, tetapi tidak sedikit pula dari kota seperti Surabaya, Semarang, dan kota-kota kecil lainnya di sekitarnya. Yogyakarta bukan hanya semrawut. Soekarno menuliskan reportasenya bagaimana suasana revolusioner begitu terasa. Banyak orang lalu lalang, wira-wiri, nggak jelas. Pemuda-pemuda gondrong berselempang senjata laras panjang, pakaiannya compang-camping. Ada juga yang mengenakan pakaian militer, mungkin rampasan dari Belanda. Ngobrol di warung-warung makan, di warung minum, dan tidak bayar. Tapi Ali Sastro Amijoyo, salah satu elit pejuang kita, menyebut situasi revolusioner itu memberikan girah tersendiri. Tanpa mereka mungkin sejarah kemerdekaan negara kita akan lain sama sekali. Begitu tulis Ali Sastro Amijoyo dalam buku memoarnya. Ada konsensus bersama yang kuat. Indonesia merdeka dan bagaimana mempertahankannya. Tidak peduli bagaimana istana presiden harus minjem taplak meja, alas meja, sendok dan garpu, juga piring.
karena bakal ada tamu negara dari India. Pihak Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sigap membantu. Sri Sultan Hamengkubuwono IX tinggal nyawuk saja mengambil pundi-pundi kekayaannya dari hasil persewaan tanah untuk perkebunan Belanda di zaman Hamengkubuwono VII dan Hamengkubuwono VIII. Proses hijrahnya Bung Karno dan Bung Hatta seperti dalam film horor, lebih horor mungkin, di kereta khusus tetapi harus melalui barikade tentara Belanda. Sementara di kantor kepresidenan yang darurat, mesin ketik tidak ada, alat tulis tidak punya, apalagi pesawat terbang. Maka ya buru-buru membawa influencer, ditumpahkan pesawat terbang, diinapkan di hotel berbintang 5. Apakah saya ingin membandingkan pindahan ibu kota negara 1946 itu dengan IKN saat ini? Tidak. Setidaknya saya tidak setolol Marwarar Sirait yang harus menyebut Presiden Joko Widodo sebagai penerus ajaran Bung Karno yang konsisten. Kalau menurut ajaran Pramudia Anantatur kepada pihak yang integritasnya diragukan, ngomong kiri itu bermakna sebaliknya. Semacam sen kanan belok kiri. Dan ketika itu justru dilakukan di zaman medsos ini, adalah kecerobohan komunikasi politik. Kepindahan ibu kota negara ke Kalimantan sebagai proyek strategis nasional baik-baik saja, patut didukung, tetapi tidak dengan cara yang ugal-ugalan hanya karena mengejar prestis personal. Terlampau besar taruhannya jika prestis pindah ibu kota itu dipakai untuk kepentingan politik Presiden Joko Widodo semata. Dengan menegaskan niatan dan bahkan kemudian berhasil menjadikan undang-undang soal kepindahan ibu kota negara itu, nama Presiden Joko Widodo sebetulnya sudah tercatat penting tanpa harus ngotot mengajak para influencer dan berbagai manuver lain. Tak harus merekayasa alam dengan mesin penggiring awan, dan itu justru menimbulkan banjir di daerah kitarannya yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Juga bagaimana perlakuan dengan masyarakat adat, masyarakat di sekitar yang justru tersingkir. Bahkan ada aturan yang melarang warga sekitar tidak boleh masuk ke area ibu kota negara itu. Terlalu banyak rekayasa dan akhirnya blunder, termasuk dalam soal penggunaan APBN serta seretnya investor yang diharap. Dalam hal ini, sekarang ini masyarakat ramai bisa mengakses informasi apa saja di medsos, di samping media konvensional yang ada. Khalayak ramai saya kira juga sudah banyak yang bisa membedakan mana yang hoax, fitnah, berita pencitraan, kebohongan, dan mana informasi yang proporsional, kecuali mereka yang bodoh dan tidak sudi cross-check ke berbagai informasi. Entah itu soal dana untuk influencer, dana sewa kendaraan tahun lalu yang belum dibayar, persoalan lingkungan dengan masyarakat adat, tak ada yang bisa disembunyikan. Investasi, seorang penjual cilok menyewakan gerobaknya selama 190
Pemimpin sesungguhnya bukanlah pencari konsensus, tapi pencipta konsensus. Sayangnya apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo tidak lebih dari sekadar pencari konsensus. Jikapun kemudian konsensus terjadi bukan karena tercipta dengan sendirinya, tapi dikondisikan, direkayasa, termasuk bagaimana kecenderungan konsensus politik seperti dalam KIM, Koalisi Indonesia Maju, yang kemudian dipaksakan menjadi KIM Plus. Kalau terjadi pilkada di beberapa daerah akan bersanding dengan kotak kosong, bisa dipastikan, misalnya di Jakarta, Sang Kaisang yang kelak akan jadi gubernur Jakarta, meski harus lewat Ridwan Kamil yang di mana Kaisang menjadi wakilnya. Senario Presiden Joko Widodo ini fix jika kita melihat gestur dan omongan Airlangga Hartarto dan Sang Kaisang paling mutakhir. Kita lihat saja nanti. Tragedinya dalam proses degradasi politik Presiden Joko Widodo ini, kini figur Prabowo tampak lebih bisa diterima, seolah Presiden Joko Widodo tidak lebih baik dari Prabowo karena berbagai manuver politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Orang kemudian lebih percaya dan berharap kepada Prabowo karena dia lebih educated. Presiden Joko Widodo tampak lebih sibuk untuk mendapatkan konsensus dalam kaitan rangkaian pilpres dan pilkada. Namun bukan konsensus yang terjadi secara genuine, lebih karena banyak pihak tersandera kasus masing-masing dan juga mau tidak mau atau terpaksa. Padahal politisi konsensus adalah seseorang yang melakukan konsensus, melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak meyakini benar. Karena itu membuat orang diam ketika dia melakukannya, karena takut. Apa yang dimaksud dengan konsensus? Konsensus adalah sebuah kata yang bermakna kesepakatan bersama atau kebulatan suara. Kata serapan bahasa Inggris lahir dari bangsa yang berproses dengan sejarah peradabannya yang tua. Di Indonesia sejarah kekuasaan bukan dibangun karena konsensus yang genuine, melainkan lebih dekat dengan konsep tiji tibeh, mukti siji mukti kabeh, mati siji mati kabeh. Ada banyak contoh tentang blunder, ekses, dan itu membuktikan bahwa plutokrasi bukan sebagai lawan dari meritokrasi, melainkan kakistokrasi lawan meritokrasi, yaitu pemerintahan yang buruk. Kesuksesan dalam infrastruktur namun tidak punya konsep dalam human capital, menjadikan kita sebagai bangsa yang mangkrak. Bukan sekedar bangunan tetapi bangsa. Asal proporsional bukan asal caci maki, bukan pula puja-puji. Karena kita cinta negeri ini, yang rakyatnya masih baperan, dan pemimpinnya kelas emperan, elitenya tidak karuan.